Bab 5. Kembalinya. Pada akhirnya, tidak satu pun dari 11 pemuda yang lulus ujian. Ada seorang gadis muda yang berhasil mencapai Wang Lin. Pada hari itu, semua pemuda yang gagal dalam ujian dikirim kembali ke bawah gunung. Murid Heng Yue Sekte membawa mereka pulang satu persatu. Yang datang untuk membawa pulang Wang Lin adalah pemuda yang sama yang menjemputnya. Di belakangnya adalah Wang Zuo dan Wang Hao. Pemuda itu mengatupkan tangannya dan berkata, "Saudara Wang Zuo, selamat telah menjadi murid paman guru. Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda." Wajah Wang Zuo menunjukkan ekspresi arogan. Dia dengan bangga berkata, "Itu wajar saja. Guru berkata bahwa setelah saya selesai mengurus urusan duniawi di rumah, dia akan mengajari saya teknik kultivasi setelah saya kembali." Wang Hao mengangkat kepalanya dan menambahkan di samping, "Saya selalu meremehkan sikap arogan Anda. Jadi bagaimana jika Anda memiliki master? Saya akan bisa belajar bagaimana menghasilkan pil abadi." Wang Zuo menatap tajam Wang Hao, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Wang Lin, yang diam-diam berdiri di sana. Dia tersenyum, dan berkata, "Taizu, bagaimana? Saya katakan sebelumnya bahwa Anda tidak memiliki kemampuan, tetapi Anda dan ayah Anda tidak akan mempercayainya. Sekarang kita tahu hasilnya." Taizu mengangkat kepalanya, sedikit melirik Wang Zuo, dan berkata, "Tuan, orang tua saya sedang menunggu saya di rumah. Tolong bawa saya kembali secepat mungkin." Wang Zuo melihat Wang Lin berani mengabaikannya dan mencibir. "Udik kecil, kamu lebih baik menjadi tukang kayu di desa kecil selama sisa hidupmu, seperti ayahmu." Pemuda abadi mengeluarkan senyum tipis saat dia melihat ketiga pemuda di depannya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa ketiganya saat mereka menghilang dari gunung sekte Heng Yue. Membandingkan penerbangan ini dengan yang terakhir, suasana hati Wang Lin seperti surga dan bumi. Sebelumnya, dia penuh harapan, tetapi sekarang, dia penuh dengan keputusasaan. Beberapa saat kemudian, rumah klan Wang mulai terlihat. Wang Lin membuka matanya. Dia bisa melihat dari jauh rumah klan yang menyala dalam perayaan dengan suasana yang meriah. Ada jauh lebih banyak meja perjamuan daripada ketika ayahnya mengatur pesta di desa. Mereka menutupi hampir seluruh halaman. Semua anggota keluarga Wang ada di sana. Bahkan mereka yang pergi membeli kayu telah kembali. Perayaan berjalan lancar, penuh dengan minuman dan obrolan. Pimpinan perjamuan adalah kakak laki-laki Wang Tianshui, dan saudara laki-laki ketiga Wang Tianshui. Semua kerabat mengelilingi mereka bertiga untuk memberikan ucapan selamat. Adegan itu sangat meriah. Mata mereka dipenuhi rasa iri, tetapi mulut mereka penuh sanjungan. Terutama terhadap ayah Wang Lin, yang tidak bisa tidak mengingat kesedihan dari masa lalunya. Paman keenam Wang Lin berseru, "Kakak kedua, kali ini putramu pasti akan dipilih. Setelah ini Anda tidak perlu menjadi tukang kayu lagi. Siapapun yang melihat Anda tidak akan punya pilihan selain memanggil Anda lebih tua." Paman kelima Wang Tianshui berkata, "Lao dulu aku sudah tahu hidupmu tidak akan normal. Anda mengabdikan hidup Anda untuk Taizu. Sekarang dia akan menjadi abadi, kamu sebagai ayahnya pasti luar biasa. Kakak kedua, kali ini anakmu Taizu dan anakku akan dipilih. Kami saudara belum bertemu satu sama lain dalam 10 tahun. Kali ini, kita harus minum bersama. Apapun yang terjadi,
kata ayah Wang Hao, sambil membawakan gelas-gelas anggur. Dia juga saudara ketiga Wang Tianshui. Ayah Taizu memandangi semua kerabat yang biasa memandang rendah dirinya. Semua kesedihan dari masa lalunya tersapu bersih. Namun, dia tidak bisa tidak merasakan batu raksasa membebani hatinya. Taizu, kamu harus dipilih. Kakak ipar kedua, kali ini pernikahanmu dengan kakak kedua membawa keberuntungan untukmu. Memiliki Taizu sebagai anakmu, siapa di daerah tetangga yang tidak mengenalmu? Kakak ipar kedua, anakmu Taizu memiliki kemampuan lebih dari anakku. Sejak Taizu masih kecil, dia sangat pintar. Ibu Taizu, meskipun kita satu keluarga, ada banyak kerabat dekat yang menikah saat ini. Putriku belum menikah, dan seumuran dengan Taizu. Taizu tampan dan aku menyukainya. Mengapa kita tidak mengikat simpul di antara keluarga kita? Seperti ayah Taizu, ibunya dikelilingi oleh sekelompok kerabat perempuan yang mengobrol dengan antusias di sampingnya. Ayah Wang Zhao terlihat acuh tak acuh sepanjang waktu. Dia diam-diam menginginkan yang abadi untuk datang dan menyampaikan berita bahwa Taizu belum dipilih, sehingga dia bisa melihat reaksi saudara laki-lakinya yang kedua. Saat dia memikirkan hal ini, dia tertawa dan bersulang untuk kerabat di sebelahnya yang memuji anaknya. Adegan itu ramai dan penuh semangat. Pada saat itu, pedang cahaya muncul dan mendarat di halaman. 4 orang datang dengan itu. Daerah itu segera menjadi tenang. Tidak ada anggota keluarga Wang yang berani mengatakan sepatah kata pun. Murid Heng Yue Sekte menyapu daerah itu dan diam-diam menghela nafas. Dia ingat ketika dia terpilih sebagai murid Sekte Heng Yue. Kampung halamannya juga merayakan seperti ini. Dia tiba-tiba memberi Wang Lin tatapan kasihan. Dia tahu bahwa hal yang akan dialami oleh pemuda ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang pemuda. Dia memiliki jalan yang kejam di depannya. Murid itu menggelengkan kepalanya dan pergi dengan pedang cahaya. Praktisi abadi tidak dapat memiliki keinginan duniawi. Urus apa yang kamu butuhkan, aku akan menjemputmu dalam 3 hari. Suaranya bergema dari kejauhan. Ketika ayah Wang Zuo melihat kepergian abadi, dia dengan cepat bergegas ke putranya dan bertanya, apakah Immortal Hui Bing menerimamu sebagai muridnya? Wang Zuo berkata, dengan wajah penuh kebanggaan dan kesombongan, tentu saja. Guru telah mengatakan bahwa dalam 10 tahun saya akan bisa menjadi kepala murid Sekte Heng Yue. Ayah Wang Zuo sangat gembira. Dia menepuk pundak putranya dengan keras, dan tertawa. Bagus, Wang Zuo, kamu akan menjadi abadi di masa depan. Keluarga Wang kita akan memiliki keabadian. Wajah ayah Wang Hao juga memiliki ekspresi cemas sambil menatap Wang Hao. Ketika dia hendak bertanya, Wang Hao menghela nafas dan berkata, "Ayah, kamu tidak perlu bertanya. Putramu sudah menjadi murid Sekte Heng Yue." Ayah Wang Hao sangat gembira. Dia mengambil cangkirnya dan meminumnya dengan ganas. Wang Zuo memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia berkata dengan nada menghina, "Paman ketiga, kamu melahirkan seorang putra yang baik." Dia telah kehilangan banyak wajah keluarga Wang. Di depan semua orang dia menyanjung yang abadi dan kemudian, hanya dengan mengandalkan suap dia bisa menjadi penolong. Wang Hao mengangkat alisnya dan berkata, "Aku senang. Terus kenapa? Di masa depan, mari kita lihat siapa yang memiliki teknik kultivator yang lebih kuat, lalu kita akan melihat siapa yang kehilangan muka keluarga." Ayah Taizu melihat ekspresi tertekan yang dikenakan putranya,
menyebabkan tubuhnya bergidik. Dia memiliki firasat buruk. Taizu, bagaimana denganmu? Tanya Ibu Taizu, penuh harapan. Bab 6. Penghinaan. Taizu terdiam saat Wang Zuo, dengan nada mengejek, berkata, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa anak ini tidak memiliki bakat apapun. Yang dia lakukan hanyalah pergi dan kehilangan muka untuk keluarga kami. Saya lulus pada tes pertama, jadi saya tidak melihatnya sampai nanti. Beberapa hari kemudian, saya mendengar bahwa dia gagal dalam ketiga ujian. Dia mungkin juga tidak pergi. Saya lebih suka jika putra paman keempat pergi sebagai gantinya. Petik 2. Paman keempat Taizu mengerutkan kening dan berkata, Wang Zuo, bahkan jika kamu akan menjadi abadi, apa yang mungkin kamu ketahui tentang apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan putraku? Keberanian. Ada kilatan dingin di mata Wang Zuo. Dia diam-diam tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ayah Taizu tiba-tiba terlihat seperti berusia lebih dari 10 tahun dan jatuh ke tempat duduknya. Ibu Taizu juga kaget, dia tidak percaya apa yang terjadi. Dia bertanya, Taizu, apakah ini benar? Taizu menggigit bibirnya sampai mulai berdarah. Dia jatuh ke tanah dan bersujud beberapa kali. Dia berbisik, Ibu, Ayah, Taizu tidak dipilih oleh Yang Abadi. Maafkan aku akan membalas kalian berdua di kehidupan selanjutnya. Ibu Taizu menyadari putranya putus asa. Dia dengan cepat berlari dan membantu Taizu berdiri. Dia berbisik, Nak, jangan khawatir. Jadi bagaimana jika Anda tidak dipilih oleh Yang Abadi? Tahun depan ada ujian daerah. Nak, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Jangan melakukan hal bodoh juga. Ayah dan ibumu masih mengharapkanmu untuk hadir di pemakaman kami. Ayah Taizu tersentak dari linglung. Dia menyadari kondisi mental seperti apa yang dialami Taizu. Hatinya bergetar, dan dia segera berlari ke arah putranya. Memegangnya, dia dengan gugup berkata, Taizu, sebaiknya kamu tidak melakukan hal bodoh. Dengarkan ayahmu. Ayo pulang dan belajar keras untuk ujian distrik tahun depan. Kerabat di sekitarnya dengan cepat menjauh dari keluarga Taizu. Mereka semua berkumpul seolah-olah sedang menonton pertunjukan, bergosip dan berbagi komentar tentang acara yang berlangsung di hadapan mereka. Paman ke-6 Taizu menyindir, saya selalu tahu bahwa bocah Taizu ini tidak memiliki bakat apapun. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Zuo? Benar sekali. Karena ini pasti akan terjadi, mengapa bersikap seolah dia sudah diterima? Sangat memalukan. Lao kamu sudah setua ini. Bagaimana mungkin Anda masih melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Pantas saja ayah tidak memberimu bagian dari warisan saat itu, kata paman ketiga Taizu dengan sinis. Kalau kamu tanya aku, cerita bahwa anak ini selalu pintar sejak kecil itu dibuat-buat. Itu mungkin karena Lao tahu bahwa dia sendiri gagal. Dia mencoba meningkatkan reputasi putranya dengan berbohong, dan sekarang dia terungkap. Kata paman kelima Taizu, yang wajahnya berubah jelek. Seorang kerabat perempuan mencemooh, dari 3 anak yang mengikuti ujian, hanya dia yang gagal. Taizu adalah anak terburuk di keluarga Wang kami. Kakak ipar kedua, saya sebelumnya mengatakan Anda beruntung dengan saudara laki-laki kedua. Sekarang sepertinya keberuntunganmu akan terus berkurang seumur hidupmu. Bibi kelima Taizu juga mencibir,
bukankah itu benar? Ketika saya pergi menemui Taizu beberapa hari yang lalu, saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Hao dan Wang Zuo sama sekali. Kerabat perempuan lainnya tanpa ampun berkata, saya telah melihat bahwa bocah Taizu itu tidak memiliki bakat apapun. Lihat saja ayah dan ibunya. Bagaimana mereka bisa melahirkan orang yang baik? Di keluarga Wang kami, hanya anak laki-laki tertua dan anak laki-laki ketiga yang baik. Taizu, hanya dengan nama itu dia terdengar seperti orang bodoh. Saya benar-benar buta saat itu, akan mendorong putri saya ke dalam lubang api. Untung kami mengetahui sebelumnya bahwa Taizu tidak dipilih oleh Yang Abadi. Putriku akan membenciku selamanya jika aku menikahinya. Ibu Taizu, mari kita lupakan semua ini. Karena Taizu Anda tidak akan menjadi abadi, siapa yang ingin putri mereka menikah dengannya? Bukankah itu seperti kodok yang menginginkan daging angsa? Dalam beberapa saat semua kerabat berubah menjadi shock. Mereka terus melancarkan rentetan hinaan pada keluarga Taizu. Dibandingkan dengan adegan sebelumnya, itu seperti langit dan bumi. Bahkan ada kerabat yang pergi jauh untuk meminta hadiah yang mereka berikan kembali. Melihat wajah pucat orang tuanya, Taizu mengepalkan tinjunya. Mendengarkan semua hinaan membuatnya berharap dia mati. Ayah Wang Zuo tertawa dalam hati, dan mencibir, Lao bukankah aku sudah memberitahumu bahwa untuk menjadi murid abadi, kamu membutuhkan takdir di pihakmu. Bagaimana mungkin ada peluang kecuali Anda memiliki bakat seperti anak saya? Namun Anda benar-benar percaya itu mungkin. Sekarang Anda membuat putra Anda berharap dia sudah mati. Apakah ada kebutuhan untuk ini? Ayah Taizu tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia berteriak, Wang Tianshan, tutup mulutmu. Dulu, ayah diranjang kematiannya meninggalkan saya bagian dari warisan. Anda bekerja dengan kerabat lain untuk mencurinya dari saya, dan sekarang Anda di sini menghina saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya, Wang Tianshui, akan diam-diam menanggung ini? Dan kalian semua juga, sebelumnya Anda dengan senang hati memberi selamat kepada saya, dan sekarang Anda di sini menghina kami. Putra kami sudah dalam keadaan ini, namun Anda menambah penghinaan pada luka. Apakah kalian semua masih manusia? Wang Tianshan berhenti sejenak dan berkata, mengapa mengungkit masa lalu? Saya memperingatkan Anda dengan niat baik bahwa putra Anda tidak memiliki bakat apapun, tetapi di sini Anda marah kepada saya. Dengan ayah sepertimu, putranya tidak akan jauh lebih baik. Semua hinaan yang dilontarkan pada Wang Lin yang kecewa seperti duri yang menusuk hatinya. Dia dengan dingin menatap semua orang dan mengukir wajah mereka ke dalam hatinya. Aku akan melawanmu sampai mati. Ayah Taizu tidak bisa menahan amarahnya lagi dan mengambil kursi. Paman keempat Taizu bergegas dan menghentikannya, sambil berbisik, saudaraku, jangan impulsif. Kakak laki-laki memiliki banyak pelayan. Dengarkan aku, jangan ganggu dia. Paman keempat Taizu memelototi Wang Tianshan dan berkata, kakak tertua, apakah itu cara untuk berbicara? Aku tidak akan mendengarkan ini lagi. Jika Anda berani terus menghina saudara kedua saya, jangan salahkan saya karena tidak peduli dengan ikatan keluarga. Sementara keluarga Wang besar, saya telah mendapatkan banyak teman selama perjalanan saya. Jangan paksa aku untuk membakar semuanya. Wang Tianshan menggumamkan beberapa patah kata. Dia masih takut gangguan keempat yang terhubung dengan baik.
Laosi, apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Kami tidak salah dalam menunjukkan bahwa putra Lao Er tidak memiliki bakat apapun. Apa yang salah dengan kita, generasi yang lebih tua, memarahi yang lebih muda? Apa yang Anda katakan terlalu tidak masuk akal, kata paman tertua ketiga keluarga dengan ketidakpuasan. Bab 7. Meninggalkan rumah. Betul sekali. Kakak keempat, kami berbicara untuk Anda karena Anda memberikan tempat Anda untuk gangguan kedua. Apa yang dikatakan Wang Zuo benar, putramu lebih kuat dari Taizu. Dia mungkin benar-benar dipilih oleh Yang Abadi. Kakak kelima Taizu menambahkan di samping. Wang Zuo, dengan senyum bangga, berkata dengan sombong, keluarga mereka menanggung semua ini untuk diri mereka sendiri. Ayah saya dan saya memperingatkan mereka sebelumnya. Keluarga tak berguna ini keras kepala seperti keledai. Sekarang mereka menabrak tembok. Wang Hao, dengan wajah pucat berkata, Taizu, dia. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, ayah Wang Hao menatapnya dengan galak. Dia kehilangan kepercayaan diri dan tetap diam setelah itu. Paman keempat Taizu menghela nafas panjang dan berkata, siapapun yang mengungkit ini lagi berarti dia memiliki sesuatu yang menentangku. Biarlah ini dilakukan. Taizu tidak terpilih hanya dapat dikatakan bahwa dia tidak cukup beruntung dan tidak ada yang lain. Taizu jangan ambil hati, kamu bisa datang ke paman keempatmu untuk apa saja. Saya tidak memiliki suara dalam sekte abadi, tetapi ketika datang ke sekte normal, paman Anda masih memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam diri Anda. Anda bisa pergi dengan anak saya, Husi. Saya selalu berencana mengirimnya ke sekte untuk dilatih. Wang Zuo terkekeh ketika mendengar itu. Dia mencemooh berkata, Taizu, saya katakan pergi dengan paman keempat. Saat Anda sampai di sana, Anda dapat memberitahu mereka bahwa Anda adalah sampah yang ditolak oleh Yang Abadi. Mereka mungkin benar-benar membawamu. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat sekeliling, memelototi semua kerabat di sekitarnya. Ketika matanya akhirnya tertuju pada Wang Zuo, dia berkata, Wang Zuo, tandai kata-kataku. Saya, Wang Lin, pasti akan memasuki sekolah abadi. Saya juga tidak akan pernah lupa bagaimana Anda dan ayah Anda menghina keluarga saya. Wang Zuo tertawa ketika dia mendengar kata-kata Taizu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan hal lain, paman keempat berteriak pada Wang Zuo, dasar bocah nakal. Aku akan menyia-nyiakanmu sekarang. Mari kita lihat apakah Yang Abadi masih menginginkanmu. Ayah Wang Zuo tiba-tiba tampak pucat. Dia buru-buru melangkah di depan Wang Zuo. Kakak keempat, kamu tidak akan berani. Kerabat di sekitarnya semua tersenyum dingin di wajah mereka saat mereka menyaksikan peristiwa yang terjadi di depan mereka. Paman keempat Taizu tertawa. Dia memiliki pandangan baja di matanya. Dengan suara rendah dan dalam, dia berkata, benarkah saudara? Saya tidak akan berani. Ayah Taizu dengan cepat melangkah maju untuk menarik mundur saudara laki-lakinya yang keempat. Kakak keempat, dengarkan kakak keduamu. Anda punya istri dan anak di rumah, bertingkah seperti ini tidak layak untuk Anda. Saya akan selamanya mengingat apa yang telah Anda lakukan untuk saya, bawa pulang saja keluarga saya. Paman keempat memelototi ayah Wang Zuo. Dia kemudian mengangguk pada kakak keduanya, dan mulai meninggalkan rumah bersama Taizu dan keluarganya. Bahkan dari jauh, Wang Lin bisa mendengar kerabat di halaman mengejek dia dan keluarganya.
Keluarga itu duduk di gerbong paman keempat saat dia mengantar mereka pulang. Keheningan menyelimuti bagian dalam gerbong. Ayah Taizu diam-diam menghela nafas. Salah jika mengatakan bahwa dia tidak kecewa, tetapi Taizu tetaplah putranya. Dia akhirnya memecahkan keheningan. Taizu, ini bukan apa-apa, oke. Ketika saya dipaksa keluar rumah sebelumnya, saya jauh lebih sedih daripada Anda, namun saya tetap bertahan. Dengarkan ayahmu, pulang dan belajar, berusaha keras menuju hasil yang baik dalam ujian distrik tahun depan. Jika Anda tidak ingin membaca, bersantailah dengan paman keempat Anda. Ibu Taizu menatap putranya dengan penuh kasih dan menghiburnya. Taizu, jangan lakukan hal bodoh. Kau anakku satu-satunya. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak ingin hidup lagi. Kamu harus kuat. Saat dia berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Wang Lin menatap orang tuanya. Dia mengangguk dan berkata, "Ayah, ibu, yakinlah. Aku tidak akan melakukan hal konyol. Jangan khawatir, aku punya rencana." Ibu Taizu memeluknya. Sambil memeluknya, dia berkata, "Taizu, ini sudah berakhir. Kami akan melupakan masalah ini." Dalam pelukan hangat ibunya, hati Taizu yang terluka perlahan sembuh. Dia merasa lelah setelah kejadian beberapa hari terakhir. Saat gerbong terpental ke atas dan ke bawah, Taizu perlahan tertidur. Dia melihat sebuah mimpi. Dia bermimpi bahwa dia abadi, terbang di langit bersama orang tuanya. Ketika Taizu bangun, sudah larut malam. Dia menghela nafas ringan saat dia melihat sekeliling ke ruangan yang sudah dikenalnya. Hatinya tegas. Sebelum dia meninggalkan rumah, dia memandang lama dan dalam pada orang tuanya yang sedang tidur. Dia mengambil pena dan kertas, dan menulis surat. Setelah mengambil makanan kering yang cukup, dia melanjutkan perjalanan. Aku tidak akan menyerah pada jalan untuk menjadi abadi. Saya harus mencoba bergabung dengan Sekte Heng Yue sekali lagi. Jika mereka masih tidak mau menerima saya, setidaknya saya harus menemukan lokasi sekte abadi lainnya. Mata Wang Lin dipenuhi tekad saat dia meninggalkan desa pegunungan, hanya membawa tas. Dengan cahaya bulan membuka jalan dan bintang-bintang menandai arahnya, Wang Lin berjalan maju, hanya bayangan panjangnya yang menemani. 3 hari telah berlalu. Wang Lin sedang berjalan di jalan pegunungan yang terpencil. Dia telah membuka matanya kembali ketika abadi muda itu memeluknya. Dia masih bisa mengingat arah umum. Menuju ke timur, Wang Lin mengabaikan rumput liar yang memotong kedua kakinya. Dia terus bergerak maju. Setelah seminggu, dia sudah memasuki bagian dalam pegunungan. Untungnya, tidak ada binatang pemakan manusia di sini. Wang Lin mengikuti jalannya dengan hati-hati. Hari ini, ketika dia melihat ke atas, dia akhirnya bisa melihat puncak berkabut yang sudah dikenalnya di puncak bukit yang terpencil. Taizu benar-benar kelelahan saat ini. Dia mengeluarkan beberapa makanan kering dan mengambil beberapa gigitan sambil menatap pintu masuk Sekte Heng Yue. Rambut di belakang leher Wang Lin berdiri saat dia mendengar seekor binatang liar bernapas di belakangnya. Dia melihat ke belakang dan semua warna langsung terkuras dari wajahnya. Seekor harimau putih besar dengan mata berwarna merah darah membuat udara terasa padat. Tetesan air liur menetes dari sudut mulutnya, menghasilkan suara tetesan saat menyentuh tanah. Harimau putih meraung saat menerkam. Wang Lin mengungkapkan senyum pahit, dan tanpa ragu melompat dari sisi tebing.
Dia merasakan angin di wajahnya saat dia jatuh. Dia tidak bisa tidak mengingat tatapan mata orang tuanya, serta semua kerabat yang mengejeknya. Ayah, ibu, putramu tidak mendengarkanmu. Ini selamat tinggal. Dinding tebing ditutupi segudang cabang. Tubuh Taizu dipotong oleh dahan saat dia jatuh dengan kecepatan sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, di tengah jurang, Taizu merasakan kekuatan besar menariknya. Wang Lin tidak memiliki kendali atas tubuhnya saat kekuatan itu menariknya. Sebelum dia menyadarinya, dia berada di dalam gua yang telah diukir di dinding tebing. Dia merasakan kekuatan besar terus-menerus menarik tubuhnya ke dinding. Setelah sekian lama kekuatan itu akhirnya menghilang dan dia jatuh dari dinding. Butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Saat Taizu berjuang untuk bangkit kembali, dia melihat pakaiannya robek dan tubuhnya tergores di seluruh cabang. Rasa sakit datang membanjiri dari lengan kanannya yang bengkak. Tetesan besar keringat mengalir turun, menempel di setiap bagian tubuhnya. Wang Lin menyentuh lengannya, tapi dia tidak tahu apakah tulangnya patah. Cedera ini pasti berkelanjutan ketika dia membentur dinding. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.